Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan rangkuman dari kelompok 4 Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Latar belakang Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang terlahir dari proses panjang sejarah Indonesia. Nilai-nilai sudah mengakar di masyarakat Nusantara seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Jauh sebelum kemerdekaan, dirumuskan dalam sidang BPUPKI 1999 oleh tokoh seperti Soekarno, Hatta, Yaimin, dan Supomo. Sepanjang sejarah Pancasila menghadapi banyak tantangan, pemberontakan, radikalisme, hingga globalisasi. Karena itu, kajian historis penting agar Pancasila tidak jadi hafalan kosong. 2. Rumusan masalah. Mengapa Pancasila perlu dikaji dalam sejarah bangsa Indonesia? Bagaimana sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila? Apa dinamika dan tantangan Pancasila dalam sejarah bangsa? Pembahasan. Identitas bangsa. Pancasila bukan ideologi impor, tapi kristalisasi kearifan lokal sejak zaman Kerajaan Nusantara. 2. Pemersatu bangsa, menyatukan 1.300 plus suku, ratusan bahasa, dan beragam agama. 3. Landasan pembangunan, jadi pedoman kebijakan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 4. Benteng ideologi, melindungi dari komunisme, liberalisme, ekstrim, fundamentalisme. 5. Pewarisan nilai, kompas moral generasi muda era globalisasi. B. Sumber Pancasila. 1. Historis. Nilai Pancasila sudah ada sejak Kerajaan Majapahit, Sriwijaya. Semangat nasionalis muncul lewat Budi Utomo 1908. Sarekat Islam Muhammadiyah NU PNI puncaknya pidato Soekarno 1 Juni 1945 BPUPKI. 2. Sosiologis, mencerminkan masyarakat menjemuk Indonesia. Gotong royong, sila keempat. Toleransi beragama, sila ke-1. Berbagai agama hidup damai berabad-abad di Nusantara. 3. Politis, lahir dari Indonesia, lahir dari negosiasi politik antar kelompok nasionalis dan Islam. Contohnya, perubahan piagam Jakarta dari syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa 8 Agustus 1945 demi persatuan. C. Dinamika dan tantangan Pancasila. 1. 1945 sampai dengan 1949. PKI Madiun 1948 ingin ganti Pancasila dengan komunisme. 2. 1950 sampai dengan 1959 demokrasi liberal DI atau TTII, PRRI, pemerintah pemberontak kabinet sering diganti. Pada nomor 3 ada 1959 sampai dengan 1966 demokrasi terpimpin G30 SPKI. Pada tahun 1965 jadi ancaman yang besar. 4. 1966 sampai dengan 1998 Orde Baru. Pancasila dipakai alat legitimasi kekuasaan. Program P4 disalahgunakan untuk bungkam oposisi. 5. 1998 hingga sampai sekarang reformasi, tantangan baru, radikalisme, ada hoax, banyak yang menjelek-jelekan pemerintah atau presiden. Kalau pemerintah bisa, tapi presiden ada plus minus. Toleransi, lunturnya gotong royong. Melanjutkan, meski banyaknya tantangan, Pancasila bertahan karena nilainya universal, keutuhan, kemanusiaan, kerakyatan,
dan demokrasi keadilan sosial. Penutup kesimpulan, Pancasila penting dikaji karena jadi identitas pemersatu, landasan pembangunan, benteng ideologi, dan wahana pewarisan nilai. Sumber Pancasila kuat secara historis, sosiologis, dan politis. Pancasila terbukti tahan uji meski terus menghadapi tantangan dari awal merdeka sampai era digital saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.